Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-42. Ning. Aku bisa. Kata bapak. Aku pasti bisa. Lihat Ning. Bapak benar. Aku bisa kan? Ning. Seru Mas Lang terlihat begitu gembira. Wajah tampannya sedang tertawa. Kening kokohnya sedang tertawa. Mata elangnya. Hidung mancungnya. Bibir tegasnya. Dagunya. Rahangnya. Semua yanak ada pada dirinya sedang tertawa. Aku terpana. Seperti itukah tampilan Mas Lang saat berdiri? Dia begitu tinggi. Tegap. Ya Tuhan, aku siapa? Apa pantas aku bermimpi berdiri di sampingnya? Tidak, aku tidak pantas sama sekali. Mas Lang layaknya seorang pangeran tampan. Sedang aku hanyalah seorang emban. Aku hanyalah upik abu yang bermimpi dipersunting oleh putra mahkota. Pantas saja Bu Ajeng sampai jatuh pingsan saat Mas Lang memilih aku saat dia dihadapkan dengan dua pilihan. Pantas saja Mbak Kinanti tak henti mengingatkan siapa aku. Pantas saja Mbak Nuri menuduhku menggunakan ajian goyang ranjang untuk menjerat adiknya. Ternyata, sang adik adalah seorang pangeran. Ning, coba bantu Bapak. Sini dekat. Aku tersadar dengan panggilan Bapak. Iya Pak, sahutku berjalan mendekat. Pegangkan papan ini, jangan sampai lepas dari kaitannya. Biar Bapak periksa lagi tungkai kaki Nak Lang. Titah Bapak. Tapi Bening enggak sanggup menahan kedua papan itu. Pak, kalau lepas, Mas Lang ikutan jatuh terjerembab. Sudahlah. Mas Lang suruh duduk lagi di kursi rodanya. Sahutku tak tega. Bagaimana aku bisa tega coba? Aku merasa Bapak terlalu memaksa Mas Lang. Mas Lang harus menggunakan kedua kakinya untuk berdiri. Memang sih, masih bertumpu pada kedua papan yang melintang itu. Tapi aku tak tega. Meskipun Mas Lang terlihat sangat gembira karena ternyata dia bisa. Tapi melihat peluh yang mengucur deras di wajah, kening dan lehernya, aku merasa dadaku sesak. Apa yang aku rasakan ini? Sama saat dulu Nada dan Rara masih belajar berjalan. Berkali-kali jatuh membuatku melarangnya untuk mencoba lagi. Aku tak tega meski itu untuk kebaikannya. Kamu sanggup Nduk. Kamu jaga jangan sampai lepas dari pengaitnya saja. Bapak mau pastikan kondisi tungkai kaki Nak Lang. Ayolah Nduk, coba dulu. Masa Bapak nyuruh ibumu? Dia masih sibuk menumpuk ramuan di dapur. Bapak memaksa. Terpaksa aku menurut. Mas Lang masih sanggup. Kakinya pasti sakit banget ya. Bilang sama Bapak. Udahan saja. Bujukku pada Mas Lang. Aku sanggup Ning. Aku bisa. Jaga saja papannya. Jangan lepas pengaitnya ya. Aku bisa kok. Waduh. Mas Lang kok malah memilih bertahan sih. Dia terlihat sangat bersemangat. Padahal baju kaos yang dia kenakan sudah basah keringat. Keringat apa kalau bukan keringat menahan sakit? Aku makin tak tega. Aku sedikit ragu. Apakah dia beneran mau sembuh atau karena segan menolak Bapak? Di sini terasa sakit. Coba gerakkan pelan, kata Bapak sambil menekan tungkai kaki kanan Mas Lang. Au, di situ ngilu Pak. Ngilu banget. Rasanya kebas. Sakit. Ngilu. Aduh. Pelan Pak. Sakit. Teriak Mas Lang akhirnya menjerit juga. Tuh kan. Bening bilang apa? Sudah Pak. Hentikan. Aku ikut berteriak. Spontan Bapak melepas kaki Mas Lang. Dia menatapku lama. Lekat dan begitu dalam. Maaf Pak. Bening enggak maksud bentak Bapak. Bening cuma enggak tega. Mas Lang sepertinya kesakitan banget. Tuturku seraya menunduk. Bapak paham Nak. Sepertinya kamu. Dan Nak Lang. Bapak menggantung ucapannya. Aku berdebar. Takut dan jengah.
Jangan-jangan Bapak tahu kalau aku sebenarnya enggak tega itu karena sayang pada Mas Elang. Jangan khawatir Ning, Bapak cuma mau memastikan, apakah tungkai kaki Nak Elang masih bisa berfungsi atau tidak. Bapak tidak sedang menyiksa dia. Nduk. Iya Pak, Bening paham. Maafkan Bening, Bening balik ke kamar saja. Sahutku lalu pergi. Ning, panggil Mas Elang menghentikan langkah kakiku. Aku nggak merasa sakit, aku malah sangat senang. Lihat aku Ning, aku sudah bisa berdiri seperti ini saja. Aku sudah sangat bahagia. Tolong dukung aku ya, Bapak mau memeriksa tungkai kakiku. Apakah masih bisa berfungsi atau tidak? Kalau bisa, Bapak akan mengobati kakiku sampai sembuh. Sampai aku bisa berjalan lagi. Kalau ternyata tidak bisa berfungsi lagi, aku akan terpaksa keluar negeri seperti rencana Ibu dan Kinanti. Kinanti yang akan mendampingi aku selama menjalani pengobatan di Singapura. Mau tak mau aku harus berangkat Ning. Masa cuti yang diberikan kantor padaku terbatas waktunya. Jika aku tak bisa sembuh lagi, otomatis aku harus kehilangan pekerjaanku. Kau paham maksudku? Resah langsung menderaku. Mas Elang menyebut nama Kinanti. Kenapa aku merasa cemburu? Padahal Mas Elang jelas-jelas sudah memilihku. Aku tak perlu khawatir lagi bukan? Tapi, bagaimana kalau Mas Elang memang terpaksa keluar negeri? Bukankah Nek Ayang juga sangat menginginkan cucu kesayangannya bisa berjalan lagi? Sudah, biar ibu saja yang nahan papannya. Bapak periksa saja tungkai kaki Nak Elang. Ayo. Bening kalau enggak tahan melihat Nak Elang kesakitan. Masuk kamar saja. Usul ibu yang sudah kelar menumbuk ramuan. Kita coba sekali lagi ya. Nak Elang, tahan ya. Soalnya ini endak ada obat biusnya. Kalau ada, sudah saya berikan untuk pereda rasa sakitnya. Kata Bapak sambil berjongkok lagi di dekat kaki Mas Elang. Iya Pak, lakukan saja. Saya kuat kok. Sahut pria itu tetap bersemangat. Dia menatapku. Tatapan kami beradu. Senyum mekar di bibirnya. Namun, saat tangan Bapak sudah mulai menyentuh tungkai kakinya, senyum itu berubah menjadi ringisan. Kembali hatiku perih. Aku tak tega, tapi aku harus kuat. Bayangan Kinanti berkelebat. Aku tak bisa bayangkan kalau perempuan itu yang akan mendampingi Mas Elang selama sekian lama di Singapura sana saat berobat. Meskipun saat ini Mas Elang tak cinta pada gadis itu, tapi kalau mereka dekat sekian lama, apalagi Kinanti yang merawat, aku yakin rasa benci pun bisa berubah menjadi cinta. Witing tresno jalaran soko kulino, begitu istilahnya. Kuayunkan kaki mendekat. Kini aku berdiri tepat di sampingnya. Tahan ya, Mas. Mas Elang pasti bisa. Mas Elang pasti kuat. Ucapku seraya memposisikan bahuku di bawah ketiaknya. Ning, gumamnya di sela ringisan sakitnya. Aku menopang Mas Elang. Sandarkan tubuh Mas di bahuku. Bujukku menguatkannya. Sakit Ning. Sakit banget. Ringisnya tak lagi sungkan. Kini dia jujur akan rasa sakitnya. Kurasakan bobot tubuhnya begitu berat. Tapi aku harus kuat. Sudah. Duduk di sini. Syukurlah. Bapak akhirnya mengakhirinya. Mas Elang terduduk lemas di kursi rodanya. Ibu menyerahkan ramuan yang tadi dia tumbuk. Lalu bergegas lagi ke dapur. Bapak berjongkok lagi di depan kaki Mas Elang. Membalurkan ramuan itu mulai dari betis hingga telapak kaki. Lalu membungkus dan mengikatnya dengan erat agar ramuan tetap melekat. Tungkai kaki Nak Elang masih berfungsi. Hanya saja butuh waktu untuk mengembalikan ke posisinya semula. Ramuan ini akan membantu mengompres sekaligus mengobati dari luar. Bapak menerangkan. Tolong ya, Pak, bantu saya sampai sembuh. Pinta Mas Elang menghela napas lega. Tentu Nak Elang, Bapak akan berusaha. Terima kasih Pak. Perasaanku mulai campur aduk, antara bahagia, lega, dan was-was. Bahagia karena Mas Elang akan sembuh dan tak perlu keluar negeri untuk berobat.
Was-was karena khawatir dia akan berubah bila sudah bisa berjalan nanti. Sesaat aku berpikir lebih baik dia tetap di kursi roda saja, agar tak ada wanita lain yang jatuh hati padanya. Cukup aku saja karena aku bisa menerima dia apa adanya. Tetapi aku tak boleh egois. Mas Elang berhak untuk sembuh. Aku harus ikhlas melepasnya bila memang itu terjadi nanti. Aku harus sadar siapa aku. Mana pantas wanita sepertiku menjadi pendampingnya. Sungguh tidak pantas. Sebaiknya mulai sekarang perasaan ini aku kurangi. Tak akan kubiarkan bersemi, agar tak terlalu sakit bila nanti aku harus melepasnya pergi. Ini minumannya, Pak. Ibu datang dari dapur dengan segelas minuman obat. Bau anyir dan langu menguar. Minum ini, Nak. Ini ramuan untuk mengobati dari dalam. Agak amis karena ada kuning telurnya. Rasanya sedikit pahit dan getir. Aromanya juga langu. Tapi, bismillah. Ini obat untuk luka dalam, Nak. Tita Bapak menyerahkan gelas itu kepada Mas Elang. Kebetulan saya haus sekali, Pak. Sahut Mas Elang menoleh ke arahku. Aku hanya tersenyum. Aku paham kalau dia sedang menyindirku. Boleh minta dobelkan? Tanyanya lagi setelah meneguk habis minuman obat itu. Mata elangnya masih tertuju padaku. Tidak boleh banyak-banyak, Nak. 1 gelas saja. Besok pagi lagi. Sahut Bapak tertawa. Tak paham apa maksud Mas Elang. Spontan aku dan Mas Elang pun ikut tertawa. Tawaku yang beriring kesedihan. Ponsel Mas Elang tiba-tiba berdering. Segera dia mengeluarkan benda itu dari saku celananya. Iya, Nek. Sudah sampai dari tadi kok. Iya, Nek, kami segera pulang. Jangan khawatir. Bapak dan Ibu Bening juga ikut kok. Tolong siapkan kamar satu lagi itu buat mereka ya, Nek. Iya, Nek. Iya, Nek. Iya. Mas Elang mengakhiri teleponnya. Aku langsung mencecarnya. Kenapa Mas bilang Bapak sama Ibu ikut pulang? Loh, kan Bapak sudah janji sama aku. Kalau kakiku masih bisa diobati secara tradisional, dia dan Ibu ikut kita ke kota. Kamar belakang rumah kamu kan masih kosong. Kamu keberatan mereka tinggal bareng kamu di sana. Oke. Biar Bapak dan Ibu tinggal di rumahku. Tidak, bukan begitu. Tapi, apa yang kamu ragukan, Ibu, Mbak Nuri, Kinanti? Aku terdiam. Sungguh aku merasa tak nyaman kalau Bapak sama Ibu ikut aku di kota. Aku tak ingin mereka sedih dan sakit hati bila keluarga Mas Elang datang dan melabrak aku lagi. Tapi aku tak mungkin melarang. Mas Elang begitu antusias mengobati kakinya kepada Bapak. Hatiku bertambah was-was. Aku terjaga saat mobil Mas Elang tiba-tiba berhenti. Segera kuedarkan pandangan ke sekeliling. Kukira perjalanan kami sudah sampai. Tetapi ternyata masih setengah perjalanan. Kenapa, Mas? Mas Elang capek? Tanyaku melirik ke samping. Lalu kutoleh ke bangku belakang. Semua sedang tertidur pulas. Ibu dan Nada di jok tengah sedang Bapak di belakang. Kamu terbangun, Ning. Tidur saja lagi, kata Mas Elang sambil menempelkan telapak tangannya di mulut. Dia menguap. Aku cuma ngantuk. Daripada kita kenapa-napa, bagus aku istirahat dulu. Sambungnya kini sambil mengucek-ngucek kedua matanya. Mas Elang kecapean juga sepertinya, Mas. Terapi yang dilakukan Bapak tadi membuat Mas Elang kehilangan tenaga banyak. Maaf ya, Mas. Bapak enggak bisa nyetir. Apalagi aku. Enggak bisa gantiin Mas Elang. Enggak apa-apa. Kamu tidur saja. Kamu juga capek seharian ini melayani pembeli di warungmu, kan? Aku akan nemanin Mas Elang ngobrol biar enggak ngantuk. Maaf tadi aku ketiduran. Enggak apa-apa. Aku malah senang ngelihat kamu bisa tidur dan istirahat seperti tadi. Bima juga lelap banget tidur sambil nyusu tadi kan? Apa? Spontan ku periksa dadaku. Alhamdulillah sudah tertutup dengan rapi. Untung saja. Tapi, kenapa Mas Elang senyum-senyum? Mas, tanyaku menatapnya curiga. Aku sudah menutupnya tadi, Ning. Jangan khawatir. Enggak ada kok. Yang lihat.
Mas yang nutupin. Iya. Sambil pejam mata. Aku negak lihat kok, Ning. Tapi Mas Elang sempat lihat. Awalnya aku kira Bima masih nenen. Kamu juga nutupin pakai kain gendongnya itu kan? Lama-lama kamu ketiduran. Bima juga ketiduran. Dia lepas itu. Nah, saat aku enggak sadar ngelirik, sempat aku lihat sih, Ning. Tapi, aku buru-buru pejamkan mata. Sumpah, aku enggak lama-lama lihatnya, Ning. Itu tadi engak sengaja, swear. Artinya Mas Lang udah sempat lihat, kan? Sudah, maaf, tapi enggak sengaja. Mas, aku malu. Kenapa malu? Aku enggak akan bilang siapa-siapa kok. Mas, liriku menunduk dalam. Mengutuki diriku. Kenapalah sempat ketiduran saat Bima sedang menghisap asiku. Sahut Mas Lang menggenggam telapak tanganku. Meremas jemariku pelan, lalu membawanya ke arah wajahnya. Pria itu lalu mengecup lembut tanganku dengan bibirnya. Mengecup lama sambil terpejam. Hatiku berdebar kembali. Ku pejamkan mata ini. Sentuhan lembut ini. Cara dia seperti ini. Sungguh membuatku bagai terbang. Aku merasa sangat dicintai. Aku merasa sangat dihargai. Padahal aku siapa? Aku bukan siapa-siapa. Bahkan Mas Sigit tak pernah memperlakukan aku selembut ini. Padahal aku masih gadis remaja saat dia mempersuntingku dulu. Kita lanjutkan perjalanan ya. Aku tersentak. Astaga. Wajahku pasti memerah karena malu. Aku begitu menikmati sentuhannya hingga membawaku melayang dan hanyut dalam angan. Ku buka mataku. Ku dapati wajah Mas Lang begitu dekat. Bibirnya mengulas senyum. Maaf Ning, ada bapak dan ibu di belakang. Kalau tidak, aku sudah, bisiknya tertahan. Lalu menegakkan tubuhnya. Kembali ke belakang setir. Kita berangkat ya, ucapnya menyalakan mesin mobil. Sahutku berusaha menetralkan degup di jantungku. Bapak dan ibu terlihat begitu bangga melihat warungku. Pagi ini mereka membantuku melayani pembeli yang datang untuk sarapan. Bima masih tertidur pulas di kamar. Nada dan Rara sudah berangkat ke sekolah. Mas Dayat membantuku mengaduk rendang di dapur untuk menu makan siang di warungku. Pria itu tampak sangat ikhlas. Dia juga langsung akrab dengan bapak. Sebuah mobil memasuki halaman warung. Sepertinya hendak sarapan juga. Dengan antusias aku menyambutnya. Namun, hatiku tiba-tiba gelisah. Itu bukan pelanggan, tapi Mas Wisnu. Jangan-jangan dia datang lagi dengan Mbak Nuri. Mau apa dia ke sini? Tuhan, semoga dia tidak berbuat ulah. Kalau aku yakin pasti bisa menghadapinya. Tapi aku enggak tega sama bapak dan ibu. Cepat-cepat aku memburu ke Toyota biru itu. Jangan sampai dia masuk ke warungku. Sedikit lega, karena dia datang sendiri. Tak ada Mbak Nuri bersamanya. Mas, mau apa kamu ke sini? Tolong jangan cari masalah. Ketusku begitu dia membuka pintu mobil. Apa kabar Ning? Maaf. Jangan kaget ya. Akhirnya aku bisa menemukanmu. Jawabnya tersenyum lebar. Ya, Mas menemukanku saat Mbak Nuri melabrakku. Gila ya. Mas bisa tega sama Mbak Ambar. Mas juga tega sama suami mabek Nuri. Tapi itu bukan urusanku. Aku mohon jangan ganggu hidupku. Itu saja. Tolong pergi. Hehehe. Sebenarnya aku itu penasaran sama kamu. Ning. Pengen banget tidur sama kamu. Tapi kamu lebih memilih menjadi simpanan pria cacat itu. Mungkin karena dia jauh lebih kaya daripada aku. Iya kan? Tutup mulutmu Mas. Ya. Aku akan tutup mulut. Asal kamu juga tutup mulut. Oke. Jangan cari masalah denganku. Jangan sampai Ambar tahu hal ini. Kau juga tak boleh bicara pada Elang siapa aku. Paham? Kau datang hanya untuk mengancamku. Tidak. Itu hanya pelengkap. Maksud kedatanganku yang sebenarnya adalah untuk menyampaikan pesan Sigit, suamimu. Kamu masih ingat kepada suamimu itu, kan?
Dia masih suamimu yang sah. Dia ingin bertemu. Dia minta menjemputmu. Ayo siap-siap. Kita ke penjara. Bersambung.